Densu, berani nggak lu datang ke rumah gua? Ayo kita berdebat. Lu bawa wartawan yang banyak. Rp200 boleh donasi, Kak? Boleh, asal jangan kasih ke Agus. Benci gak ada? Itu manusia gak tahu diri. Yo guys, balik lagi di Oke Kelvin Always ya. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Ini Alvin nih ya, katanya Agus dibantu sama kepala 9 naga ya. Wow, yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Ya, saya minta 9 tolong naga coy. untuk diberikan pengobatan gratis di rumah sakitnya. Kalau dia nggak mau berikan pengobatan gratis, saya bilang Alvin Lim yang akan bayar. Asik. Ya, tetapi 9 naga bilang, Alvin, selama itu buat charity, selama itu buat kebaikan, siapapun, bukan cuma Alvin Lim yang minta tolong, siapapun minta tolong akan dibantu. Ya, jadi nanti ini Senin, Agus Salim ini akan saya bawa. Asik. Kemana? Siap kok. Ke salah satu rumah sakit 9 naga yang kalian jelek-jelekin. Jadi kalian tuh jelek-jelekin rumah sakit padahal ngebantuin pribumi. Hampir 100 lawyer, saya akan hajar Agus Novi di sini. Dan saya kasih tantangan. Katanya lawyer, katanya advokat, paham hukum. Kok apa yang disampaikan malah melanggar hukum? Ya, apa yang disampaikan masuk dalam kategori pengancaman loh. Baik apa yang disampaikan maupun tantangan yang disampaikan. Unsurnya sudah terpenuhi loh itu. Ayo, katanya mau menegakkan hukum namun malah menggunakan dengan cara yang melanggar hukum. Piye to iki? Kok koyo ngono? Maka perbanyaklah berbicara. Karena semakin banyak berbicara, maka semakin banyak potensi pelanggaran hukum. Ya, karena semakin banyak orang berbicara, malah berujung dengan salah kaprah. Makin banyak pembicaraan di luar konteks. Dan hal tersebut berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Bahkan semakin banyak berbicara malah semakin mempermalukan diri sendiri. Alright? Ingat baik-baik, yang paham akan hukum tidak hanya Anda seorang. Ya. Aku dan kawan-kawan pun yang sesama lawyer, sama, kita semua paham akan hukum. Bila berbicara soal pengalaman, boleh diadu. Hampir 20 tahun lebih berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sama seperti Anda. Maka santai saja, tak perlu merasa paling mengerti dan paling paham akan hukum. Ingat, di atas langit masih ada langit. Alright? Bahkan di atas nasi goreng masih ada kerupuk. Alright? Ulala. Dianggap menyokong Agus, menyokong LP. Niat jahat gua. Iya. Menyesal gua melakukan itu kalau gitu. Abang dianggap penyuap Agus. Penyuap. Iya, sama Eva. Menyesal gua melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat. Saya tidak akan bantu lagi. Kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin juga bergabung. Iya. Untuk Agus seperti apa Bang mungkin Bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu. Karena beliau memang waktu itu minta diundang, tapi saya belum kasih kesempatan. Dan saya menjelaskan kepada beliau, dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya. Dan saya bilang, Bang, Abang boleh membela Agus, tapi jangan masuk ke ranah pribadi. Supaya tetap enak jalurnya. Karena Abang adalah pengacara hebat. Dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah. Supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh. Abang kalau kemarin Alvin Lim menantang Abang 3M gimana Bang melihatnya? Ya udah saya jawab. Saya udah bilang, mendingan uangnya kasih ke Agus. Saya bilang. Masa buat nyiram air keras? Janganlah. Nggak boleh, nanti kita dimarahin loh sama polisi loh. Bikin kerjaan weh, polisi. Wah, ternyata bahas Agus sedih itu exposure-nya gede banget ya. Makanya banyak pengacara pansos di kasus Agus. Saya juga mau dong pansos ya. Tapi kan tujuan saya pansos ini adalah goalnya untuk mengedukasi masyarakat apa yang sedang terjadi.
Kalau para pengacara ini kan pansosnya kan supaya nanti dia namanya lebih dikenal, kemudian makin banyak klien ya. Jadi menurut saya teman-teman ya, Agus ini adalah korban dari pansos-pansosnya para pengacara ini ya. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya simple. Begitu ada pengacara F, ada apa-apa itu menjadi rumit. Ini menjadi korban. Jadi dan Agusnya mau-mau aja gitu loh. Nah, jadi kan hati-hati karena begini teman-teman ya. Kenapa sih pengacara-pengacara ini pansos di kasusnya Agus? Karena exposure-nya gede, viewerannya gede, otomatis dia akan makin dikenal. Mungkin dia nggak bisa, istilahnya nggak dapat duit dari kasus Agus, tapi dengan viewer yang besar, dikenal masyarakat, dia bisa mendapatkan klien dari tempat lain-lain ini. Nah, jadi harusnya Agus ini paham bahwa dia cuma diperalat untuk sebagai alat pansos. Padahal ya, contoh nih, ya kan ketika kasus ini akan terlewatkan, lu lihat aja, Bang Densu, ya tetap jadi artis, tetap dapat duit. Renovi, ya tetap dia kerjaannya masing-masing kan sudah ada. Para pengacara dapat itu klien-klien yang lain jalan. Gus, lu dapat apa Gus? Nggak dapat apa-apa Gus. Dan gue lihat ya, kan kasihan juga Agus tuh kan diperalat sama pengacara buat exposure, habis itu dibuang di pengacara tadi. Harusnya para pengacara-pengacara ini kalau memang mau bantu Agus itu kan, apalagi yang kamu yang flexing rumah, mobil, udahlah lu nanti gopek kan 1,5 M kasih ke Agus, selesai. Anggap aja itu juga biaya exposure Anda. Toh kan yang untung Anda. Yang mempunyai pengacara, istilahnya mempunyai penghasilan itu kan Anda. Agus habis ini jadi pengangguran loh. Dibuang. Tahu mungkin jadi pijit tunanetra bagaimana. Kalau kasus selesai, Agus mau jadi apa? Nggak akan jadi apa-apa. Coba. Bener. Pikir ya teman-teman netizen ya. Pinter otaknya dia. Cerdas. Agus badannya lembek banget, kenapa ya? Apa kebanyakan makan terong kali Agus? Gue lihat kan waktu dia belum disiram air keras kan di Facebook lu ada kan. Kok lembek banget ini Agus? Jangan-jangan Agus ini nih temannya kalian. Mampus. Tapi dia viral dong TikToknya yang Iya, yang dia joget-joget itu. Bencong banget. tapi cuma kasus dia yang Kemensos jadi Indonesia. Ini gila. Nggak masuk akal. Isu Hamda turun gunung. Enggak, Bo. Sebetulnya ini tuh nggak rame sebetulnya. Cuman nggak satu sama lain tuh pengen jadi pahlawan, ngerti nggak? Sebenarnya tuh nggak harus diramein. Intinya tuh cuma berebutan uang. Udah, intinya duduk permasalahan dari kasus Agus ini dan Novi adalah duit. Tiba-tiba Agus setelah mengembalikan uang ke Novi, tiba-tiba Agus dapat bisikan-bisikan dari arwah ya, bahwa duit itu harus dikembalikan karena butuh untuk biaya hidup. Si Novi ya dengan segala ya, kalian lihatlah konten-kontennya ya kan, dia pengen dianggap menjadi seperti pahlawan gitu. Jadi nggak usah diikutin, buang waktu. Herlin Mingkem. Kalian nggak ada yang mau kasih gue TikTok Universe apa biar nama gue ini, Muak sama Agus. biar nama gue terbang-terbang? Ya ampun, nggak ada pak. Nginep di mana Bu Niki? Si Lady mau, si Loli mau kemana? Apa sih? Lu bacain apa sih? Senang banget. Jul ambilin tas aja Jul, maaf Jul. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat tanggapan Nikita Mirzani tentang kasusnya Agus? Begitu pula dari Kak Densu yang mengatakan bahwasannya dia kayak apa ya, tidak mau membantu lagi Agus. Terus yang ketiga tadi pengacara barusan yang sebelumnya Nikita Mirzani, siapa ya, aku lupa namanya, dia menganggap bahwa misalnya banyak pengacara-pengacara yang memanfaatkan Agus, setelah itu nanti dibuang. Nggak tahu nasibnya Agus seperti apa, mungkin jadi pengambil jalanan atau gimana. Wah, aku nggak tahu ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, klik dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.